Halo, gua Aca. Musik, jalan-jalan, dan makan adalah hidup gua. Aswap. Alright, ini nggak usah pakai basa-basi lagi nih. Ini teman makan. Kali ini habis makan sih barusan. Habis makan bebek carok di Kemang. Langsung bersama ibunya Bun Bun, alias ibunya Setiawati yang udah hadir. Kalau lu pada nanya, siapa dia? Entah juga lu party. Lu tenang aja, ikutin aja, tenang. Harusnya ngobrol sekalian nih, ada adiknya di sini. Ada Andrew, duduk sini dulu. Udah duduk aja. Duduk aja sini benar. Ya, jauh benar. Jadi gini ya. Kalau kita kan ketemu teman yang emang ibaratnya kalau ditanya, lo habis ketemu siapa tadi? Misalkan gue habis ketemu aja ya. Itu hal yang biasa ya. Tapi kalau gue nanya ke dia, lo habis ketemu siapa tadi? Habis ketemu nenek. Lain jawabannya. Ini ibaratnya kalau ditanya jawabannya pasti beda. Kayak tadi barusan beda. Kayak ditanya, iya di itu ada yang baru tuh, pendatang baru di warga baru di Jeruk Purut ada nenek-nenek lah. Kalau kita kan kalau nggak belum ngerti gitu ya, belum paham, oh mungkin emang orang berpindahan kali ya, padahal bukan orang ya, mantan orang sih sebenarnya. Dia baru datang di bukan perumahan juga tuh, Jeruk Purut alias TPU, TPU tempat pemakaman umum ya, tempat pemakaman umum Jeruk Purut. Ada nenek-nenek baru masuk. Nah, ibaratnya ada lah di antara kita nih orang-orang yang emang ibaratnya dengan dunia itu nggak asing, emang udah jadi bagian hidupnya. Nggak semua orang kan kayak gitu ya, Bu. Itu kayak gitu tuh berarti turunan apa gimana, Bu? Turunan. Dari semuanya tuh berarti? Dari kalau dari bokap gue bisa. Kalau dari nyokap, bapaknya nyokap gue berarti kakek gue bisa. Jadi kalau misalnya dibilang keturunan, gue kuat, dua-duanya dapet. Nah tapi kan gue 3 bersaudara nih, gue anak tengah, cewek satu-satunya, jadi gue diapit sama 2 laki-laki. Atas bawah laki. Iya. Makanya bentuk laki-laki. Makanya kenapa gue jadinya ajaib kan gitu. Karena kan didempet sama laki-laki, makanya jadi ajaib. Tapi dari 3 bersaudara yang bisa cuma gue doang. Nah, emang iya? Oh gitu? Ya, kakak sama sekali enggak? Enggak, cuman abang gue kadang-kadang suka ngeliat. Nah, kalau adek gue sering digodain lah. Kalau adek gue sering juga ngeliat. Tapi kalau digodain tuh maksudnya apa sih, diliatin apa gimana sih? Iya, dia diliatin juga, terus dengar suara nangis kayak gitu-gitu. Tapi kalau dia kan gitu, wah gue aduin sama abang gue. Dia manggil gue kadang-kadang abang. Gue aduin sama abang gue gitu. Jadi dia ngadu sama gue, jadi gue yang ngajar gitu. Soalnya waktu itu pernah gue udah bilang sama dia, lu diikutin sama kuntilanak, mukanya hancur sebelah. Agak percaya tuh dia. Pergilah dia ke rumah abang gue, kan ponakan gue masih kecil banget tuh yang cowok. Ngeliat dia takut. Ada tante gitu. Terus dia takut tuh pas pulang ngadu ke gue, kasih tahu tuh gitu. Ya udah gue briefing dah. Nah semenjak gue briefing, ya gue bilangnya gue briefing, gue kasih tahu gitu. Lu jangan deket-deket adek gue, jangan macem-macem gitu. Nah akhirnya habis dari situ udah aman. Berarti kalau tadi lu bilang lu briefing ya? Dalam hal ibaratnya briefing alias nego tuh ya. Ada yang nggak mau, apa sih? Ada yang ngeyel ya? Ada. Nggak mau lah pokoknya gue gitu. Ada, terutama yang nenek-nenek. Makanya gue malas banget urusan sama nenek-nenek. Kalau nenek-nenek itu kenapa sih? Apa dia merasa lebih tua? Iya. Kadang-kadang emang yang hidup aja kan tahu sendiri kayak gimana kalau udah nenek-nenek ya. Kalau udah urusan sama nenek-nenek, jangan kan sama nenek-nenek dah, emak-emak aja kan kalau urusannya adu bacot kan panjang ya. Apalagi kalau udah sama nenek-nenek, adu bacot itu bisa 2 hari 2 malam lah. Sama aja gitu.
Hmm. Adu bacotnya yang alot, negosiasinya yang alot gitu doang. Berarti kan kalau nego tuh berarti kan ibaratnya gini, lo sana aja deh, nanti gua kasih ini, misalkan gitu ya misalnya. Nah kalau dia nggak mau banget atau emang udah itu akhirnya perang apa gimana Bu? Enggak, kalau gue gini, kayak misalnya lu balik deh ke tempat asal lu, jangan di sini misalnya. Terus gue bilang sama dia biasanya gini, kalau gue yang balikin lu, gue pasti kan akan cabut paksa. Oh iya. Kan sakit tuh. Diusir nih berarti. Iya. Mending lu pulang sakit sendiri kan? aja. Ya. Lu sakit kan? Mendingan lu balik sendiri gitu. Kalau lu nggak mau balik sendiri, pasti gue cabut. Gitu. Mau apa enggak gitu. Terus akhirnya ya udah mau, ya udah balik. Tapi pengalaman lu yang paling suwe banget, yang paling ngeyel banget. Itu nenek apa enggak? Yang kalau buat ngobatin orang, karena waktu itu kan masuknya ke temen gua, nah itu nenek-nenek, nah itu agak ngeyel juga. Cuman kalau misalnya kayak waktu itu pernah negosiasi sama sosok yang ada di Curug Tuh air terjun ya? di daerah Papandayan kan, itu juga Gunung berarti ya? iya, di Gunung Papandayan, deket Gunung Papandayan, itu juga agak alot. Terus dianya juga udah agak ngeyel, terus dia bilang kan dia bakal makan tumbal. Nah nggak lama kemudian setelah gua pulang ke Jakarta, kejadian itu kan sampai masuk ke berita. Ada di berita, iya kejadian meninggal. Nah dari situ gue balik, gue samperin lagi Ke sana lagi? balik lagi ke workshop itu, gue samperin lagi, gue bilang ini kejadian yang pertama dan terakhir, Nggak boleh ada lagi? nggak boleh ada lagi. Kalau ada lagi gue bilang bakal gue ajar. Wow. Nih ya, teman-teman makan semua. Kan tadi dia bilang, Bun bilang proses negosiasi alias di briefing ya dia nih ya. Ini pernah kejadian nih, waktu gue lagi live IG ya. Di rumah nih gue lagi nyanyi live IG. Tiba-tiba dia bilang, waduh, tuh begini, ada yang begitu tuh. Pantes gue bilang, gue juga beda nih, gue bilang rasanya. Gue bener iya. Yaudah, emang kerasnya beda Bun lo itu. Bentar, gua briefing dulu. Mana dia bilang, gua tanya ya, kayak gimana pokoknya? Ya, lu nggak usah tahu dah, serem banget. Gua bilang, hah? Jadi kalau gue sih jujur aja ya, ada bukan gue kalau dibilang milih ya, gue paling nggak mau sih ketemu, gue bilang ketemu yang P atau yang K lah gitu, gue nggak mau. Ya ini mungkin waktu itu perpaduan dulu bilang mukanya serem loh, ya aduh nggak jadi deh, gue bilang. Udah di briefing katanya, pokoknya ya lu mungkin negosiasi di situ berlangsung. Gue sebenarnya nggak tahu itu dia datang dari mana ya. Kan di rumah gue ibaratnya yang gue tahu dan gue ini udah ada nih kita, nanti dari mana ya sampai bisa ada di situ. Kadang-kadang gini, bisa dari luar, misalnya dari pohon kayak gitu-gitu, atau enggak dari rumah sebelah, dari rumah sebelah terus main. Itu gue gitu. curiganya kan depan rumah gue tuh rumahnya baru dibongkar, diganti rumah baru, dan bisa jadi itu karena dia nggak punya tempat tinggal, jadi gelandangan, dia cari tempat tinggal baru. dan itu sebenarnya ya kehidupannya itu kayak manusia juga ya. Sama. Dan mereka misalnya gini, ada satu tempat udah diisi, nah mereka tuh ada ketuanya. Nah, ada RT ibaratnya. Jadi ibarat kata kayak pentolannya, ada pentolannya. Nah, Itu yang paling tua apa yang paling kuat. Nah, nanti si pentolan ini kalau ada ibarat kata ada yang baru, nanti si pentolan ini akan bisa kayak nggak boleh gitu. Lu nggak boleh masuk, lu jangan masuk, atau enggak misalnya kayak lu tempatnya di sini aja gitu. Iya, ada pentolan-pentolannya. Makanya gue kalau misalnya setiap gue penelusuran, gue pasti selalu cari pentolannya dulu. ketemuin dia dulu lah. Iya, gue nego-negonya sama dia. Gue pegang dulu pentolannya. Biasanya kan kalau kayak kita pergi ke kawasan deh, ada pentolannya udah kita pegang kan, kroco-kroconya udah ikut nurut. aja ya. Iya. Itu dia juga ada yang keluarga gitu Bu, maksudnya si A pasangannya si B, apa enggak? Kalau keluarga ada beberapa sih, sampai ada anak-anaknya juga ada. Nah, iya. Nah, iya. Waduh, maaf. Saya nggak ketawain. Iya, ada. Iya. Ada. Jadi anak tuyul bukan? Genderuwo, anak genderuwo. Kecil-kecil gitu, kayak monyet gitu. Lah, enggak, dia hitungannya anak nih, kalau di dunia itu kan anak berarti ya. Tapi bentuknya udah jadi genderuwo. Iya, karena kan bapak ibunya genderuwo. Dia nggak mungkin kawin silang ya. Kalau binatang kan bisa kawin silang dan cakep ya. Kalau mereka kawin silang tambah serem yang ada. Ada tapi Gua belum pernah lihat sih kalau yang kayak kawin silang antara kuntilanak sama genderuwo gitu. Atau nggak
pocong sama kuntilanak. emang nggak ini kali, emang nggak jodohnya, emang nggak mau kali. Enggak, tapi sebenarnya genderuwo itu paling seneng ngegodain kuntilanak. Kan genderuwo dia suka sama cewek. Oh. Cewek-cewek itu dia demen banget. Tapi nggak pernah jadi pacaran. Kayak sama manusia aja, itu dia bisa. Shit. Kadang-kadang kalau level genderuwonya udah tinggi, dia tuh bisa dirupain jadi orang. Malih, iya bener, jadi apa gitu. Jadi orang misalnya kayak suami istri, bisa dirupain jadi suaminya atau jadi istrinya. Shit. Kenalin nih cewek gue, genderuwo. Enak juga ya. Enggak. Salaman gede batang lu. Kenalin nih cewek gue, katanya ada pakunya. Aduh. Tapi itu bener ya, emang dipaku ya supaya emang apa ini kan di film-film kan dipaku tuh. Enggak sih sebenarnya kalau lu cari di palanya nggak ada pakunya. Paku itu tuh sebenarnya biasanya dipakai sama dukun buat ngontrol. Itu bener, maksudnya ini jadi punya gue loh gitu. Iya, biasanya kalau yang kayak gitu yang dipakai tuh kuntilanak pekerja. Punya pekerja. Kamu tahu kan lo kuntilanak pekerja? Gimana nih? Ya, misalnya kan kayak gini, dukun menyantet orang kan? Iya. Kan perlu bantuan sosok Oke, gaib kan? benar. Nah, pakai kuntilanak. Nah, si kuntilanaknya ini karena dipegang sama dukun supaya nggak pergi kemana-mana, dipaku. Oh, Gitu. Itulah pekerja tuh. kuntilanak pekerja. Wow. Tapi ada juga kuntilanak yang mantan pekerja. Lah, Pernah mantan. nemu gue, iya mantan pekerja. Udah Jadi pensiun. bukan yang udah pensiun, dibuang. Nggak dipakai lagi. Iya, karena nggak achieve target. Oh, anjay. Target nggak nyampe. Iya, target nggak nyampe. Harus jual 10 unit nih, lu jual 7. Kayak marketing aja Iya, pokoknya wah. mereka ada targetnya. Target yang nggak nyampe dibuang. Nah, kalau sewa-sewa tuyul lu bener gak, Bang? Oh, sewa-sewa. Soalnya temen gue nih pernah mau nyewa tuyul, kagak jadi, kagak jadi kata tuyul. Tapi di dekat dibilang ini, pokoknya aku tungguin di kamar, tutup semua rumah. Nah, ketika dia di rumah tuh bunyi guduk, depan pintu dia tuh ada kalung, ada makanan segala macam. Tapi kalung biskuit. Cuman banyak barang-barang. Kalau dipikir secara logika nggak mungkin ada orang bisa masuk. Jadi taruh barang-barang kita ya hasil itu bener nggak boleh sewa-sewa tuyul. Maksudnya tuyul bisa dipakai. Gue mau pakai nih sehari apa seminggu. Kalau seminggu sehari gua rasa nggak ada ya. Seminggu sehari nggak ada. Lama dia berarti. Lama lah pasti karena kan ada kontrak dan ada satu ada kontrak, kedua ada mahar. Mahar misalnya kayak lu bayarnya berapa kan ke dukunnya. Terus misalnya kualitasnya tuyulnya semakin bagus. Nah, itu buluk nyewa tuyul bayarnya sebulan di 100.000 kali, murah. Kalau yang murahan berarti Itu kalau ngambilnya yang recehan. biskuit. Nah, Iya. itu kalau biskuit. Kalau yang udah bagus, maharnya gede. Seri itu A pasti nih kalau ngambil. bola nih AC Milan lah. Ya, tapi nggak, masa ada beberapa tempat yang nggak bisa diambil kayak ATM, bank itu nggak bisa diambil. Padahal mah duit mulu ya. Ya iyalah, Itu tuyul gedean di sono. apa? Di bank tuyul lebih gede. Jangan salah, bank sama ATM itu ada pagar gaibnya. Kan? Jangan salah. Tuyul langsung sieun. Kagak berani. Iya udah ada ininya. Iya, Ya, ada pagar gaibnya. ya bener ya. Ada. Nah itu, ini pertanyaan gue yang paling dasar sebenarnya. Mungkin juga teman-teman banyak yang mau nanya sih, Bun. Itu berlaku nggak sih di dunia bule? Luar negeri lah, di Eropa gitu. Katakanlah tuyul nih, ada nggak sih itu dunia-dunia gitu di luar negeri? Nggak ada, di luar negeri nggak ada tuyul. Apa Dracula? Nggak, beda-beda. Tergantung lu luar negerinya di mana dulu. Ya itu deh di Belanda misalnya. Di Belanda mah nggak ada tuyul. Ada setan Belanda itu. Iya, ya. beda. Setannya juga beda bentuknya. Iya. Walaupun gua nggak pernah ke Belanda, cuman maksudnya kan kadang-kadang suka ngeliat kayak video orang dari YouTube atau apa kayak gitu kan, jalan-jalan gitu kan. Nggak pernah ngeliat yang sosok-sosoknya kayak modelan di kita. Ya di sini kan nggak ada. Nggak ada. Di sana ya seperti yang kita lihat setan Belanda gitu. Nah, setannya lebih elegan dan cantik. Gua ketemu sih pakaian kayak sutra gitu. Iya, iya. Lebih elegan dan cantik, nggak kayak kita ya. Modalnya cuman kain Dan mukanya nggak ada yang berantakan, bener. nggak ada. Kayak ya kalau di kita kan modalnya kan kayak lusuh kayak gitu-gitu ya. Kalau di sana nggak ada. Nah itu kalau di sini ya apa namanya? Kalau dibilang muka berantakan itu rata-rata kan emang dia kecelakaan kah atau emang mukanya rusak aja? Apa emang kena hukuman apa? Enggak sih, ada beberapa faktor. Karena kan gini kan, kalau misalnya orang udah meninggal, kalau di Islam kan percaya kan orang udah meninggal itu
langsung pindah ini ya. Karena langsung entah itu lu ke surga atau ke neraka gitu kan. Tapi kalau misalnya yang tertinggal itu adalah jin korin. Nah, si jin korin ini pada saat lu lahir kan, jin korin ini ikut lahir juga. Jadi kayak saudara ari-ari lu. Ya, Makanya kadang-kadang lu suka ngerasa nggak kayak ada yang manggil nama lu. Nah, itu salah satunya itu jin korin. Nah, jin korin ini tugasnya adalah mencatat apapun kejadian, hobi lu segala macam dari pada saat lu lahir sampai meninggal. Nah, kalau yang meninggalnya kecelakaan, apalagi kalau misalnya sampai kena fisik ya, fisik rusak atau apa, itu kan dia ngerekam. Iya. Nah, makanya kenapa orang-orang suka ngeliat nih misalnya kayak, oh iya itu penampakan yang kemarin kecelakaan nih, gitu. Itu sebenarnya bukan rohnya, tapi si jin korinnya. Nah, tapi kalau jin korin itu dia nggak bisa ngopi paste orang lain. Dia yang itu aja. Jadi kopi paste misalnya lu aja, dia nggak mungkin kopi paste gue. Tapi kalau jin yang lain baru bisa. Kenapa misalnya dia bisa meniruin lu? Nah, karena jin korin dulu ditangkap sama dia. Oh. Gitu. Okay. Oh. Ya. Nah, kalau ini ibaratnya gitu ya, Bu ya. Lu pertama kali tahu dan ibaratnya lu ngelihat sosok gitu ya. Dan lu tahu itu bukan orang. Nah, itu kelas berapa? Jadi kan gue tuh sebenarnya dari kecil tuh udah aneh. Gue tuh dari kecil tuh udah seneng banget main ke kuburan. Lah, orang mah ke time zone ya. Dia mau ke kuburan. Iya, ke kuburan, ke rumah kosong Ya tuh. Allah. Gue tuh demen banget ke kebun-kebun kayak gitu dari kecil. Nah, cuman gue tuh nggak pernah yang namanya kayak jelas-jelas gitu ngeliat sosok. Tapi kayak cuma sekali-sekali gitu, nggak pernah yang macem-macem. Terus pas pada saat umur gue sekitar 23-an lah, 22-23, gue sakit kan. Dulu tuh kan gue pernah jadi TKW di Malaysia. Gue kerja di Malaysia 3 tahun. 3 tahun? Di hotel, iya. 3 tahun di hotel. Kuala Lumpur nih? Bukan, di Johor Bahru. Wede. Suka kelarkin dong? Yoi. Iyalah. Ke Singapura tinggal nyebrang. Iya, bener. Iya, di Johor Bahru. Angsana tuh belanja. Makanya bener. Iya. Makan bakso di yang sana. Iya. Terus udah gitu, waktu gue lagi kerja, gue sakit pas mau pulang udah selesai kontrak, sakit kepala. Sana berarti sakit? Sakit dari mulai, jadi awalnya sebelum sakit, gue tuh jalan dipotong sama ular hitam. Hah? Iya. Lu lihat? Iya, ular hitam, ular bener-bener hitam semua, nggak ada bercak putihnya sama sekali. Nah, waktu lo lihat tuh lo nggak kalau itu bukan ular berarti gitu apa Gue lo? nggak tahu, itu gue pikir ular beneran. Lewat gitu dipotong. Nah, semenjak dari situ sakit tuh kepala gue. Nah, karena waktu di sana itu kan setiap pekerja itu kan kita dikasih tempat tinggal, mes kan ya, jemputan, terus makan, sama kayak kalau misalnya lu sakit lu bisa ke klinik apa segala macam. Akhirnya gue cek lah di sana. Gue cek, tapi ternyata nggak ada apa-apa di kepala gue. Dokter tuh bilang lu tuh nggak sakit, tapi kepala gue sakit minta ampun gitu. Sampai akhirnya gue pulang ke Indonesia, masih sakit juga tuh. Terus akhirnya sama bokap gue waktu itu dibawa ke saudaranya dia yang buka praktek di daerah Depok, pengobatan alternatif gitu. Karena kan kalau dari keluarga bokap memang semua rata-rata ada beberapa yang bisa. Terus akhirnya pas dibawa ke sana dibilangnya, oh bentar lagi nih, ini mah udah mau jadi gitu. Ya, udah mau jadi ya jawabannya. Iya. Maksudnya OTW nih. Iya, gue pikir kan jadi apa nih, ya Iya, kan? bener. Apa gue berubah jadi seller Apa jadi general manager? Makanya gue berubah jadi apa nih kan gue bingung. Terus akhirnya ternyata Nggak dibilangin waktu itu? belum, cuma ngomong gitu doang, udah mau jadi. Tapi katanya harus dibawa ke Gunung Galunggung di Tasik. Itu untuk ininya, dijadiin lah pelantikannya lah kali ya. Ya kali gitu. Nah pas dibawa ke sana, Emang ya lebih, ini tua banget ya kalau di Tasik gitu ya. Iya bener. Lu kesana nih? ke sana kita dibawa sama bokap gua, sama bokap rame lah 2 mobil yang nganterin, udah kayak mau naik haji gua. Gua pikir gua mau naik haji kan ya, yang nganterin 2 mobil. Untung aja kagak ditulisin tuh pakai spanduk ya kan, rombongan apa gitu kan. Terus udah gitu pas ke sana dimandiin air terjun, tiba-tiba kepala gua nggak sakit sama sekali, hilang. Mandiin bercurug tuh. Iya, mana deras banget lagi air terjunnya. Deras, untung pala gua kagak lembek. Kalau gua mah jebol tuh. Iya, Iya. lembek gak sih palanya orang
kenceng banget kan. Nah dari situ pas turun udah langsung ngeliat semua. Lo lihat apa tuh pertama kali? Oh macam-macam. Gue juga sempat kaget sih. Ya, Cuma kan, ya, maksudnya momen itu kan lu kan nggak tahu ya Iya, bakal iya. yang lo lihat lu nggak kalau ini bukan orang nih gitu. gue tahu. Maksudnya karena gini kan, maksudnya kayak ngeliat kuntilanak aja kan bukan orang kan. Tampilannya begini ya bukan orang lah gitu. Ini siapa? Pertanyaan elementer mendasar. Kuntilanak tuh kalau dilukiskan yang paling sederhana tuh seperti apa sih? Entah rambutnya panjang, Beda-beda. Ada yang rambutnya memang lurus, ada kayak lu juga nih gini. kagak ada. Makanya gue nanya. Kalau kayak gue kayaknya bukan kuntilanak, Demi Moore. Kuntiwati, kayaknya Kuntiwati. Ya, jadi beneran ada nih rambut panjang. Ada yang lurus, tapi ada juga yang rambutnya Berantakan. beneran kayak gede gitu. Oh iya? Oh iya? Ya, yang gede banget begitu rambutnya. Ada terus kayak gimbal gitu panjang. Anjay, Iya. gimbal. Iya, soalnya gue waktu itu di rumahnya abang gue tuh yang kayak gitu. Tapi gue nggak ke rumah abang gue kan, karena waktu itu pas abang gue di rumahnya lagi ada, pokoknya sering denger nangis lah segala macam kan. Terus abang gue tuh nelfon gue tuh malam-malam, gue udah mau tidur kan. Ini di rumah nih katanya ada suara nangis-nangis nih. Terus gue bilang, oh yaudah gue sih malam. Gitu. Gue sih malam dalam artian dari rumah gue liatin gitu kan. Yaudah gue sih malam gitu. Padahal gue udah mau tidur kan. Gue bilang anjir kerjaan nih gitu kan. Gue bilang mau kurang ajar nih, gue samperin nih gitu. Gue lihat. Pas gue lihat rambutnya gede banget kan. Iya, terus kukunya tuh panjang-panjang. Panjang banget kukunya hitam-hitam. Kukunya hitam-hitam. Terus gue tanya kenapa? Gue bilang kenapa di situ gitu kan. Terus kenapa nangis? Gue bilang jangan bikin suara. Gue bilang jangan ganggu gitu. Terus dia bilang iya soalnya katanya di belakang ada kuburan ari-ari katanya. Buat akhirnya gue bilang sama abang gue, tapi gue udah bilang sama, masa gue bilang sama si mbak putnya ya, gue bilang jangan ganggu. Kalau lo mau tinggal di sini ya udah silakan tinggal, Iya, tapi tapi jangan jangan, ganggu. Kalau lu ganggu, sampai gue denger lagi abang gue cerita mau ada gangguan sekecil apapun, gue patahin kaki lu, gue bilang. Padahal kalau dipikir ya, agak mungkin kita bisa patahin kaki dia. Kan udah Udah alam juga ya itu beda kan. alam. Ya maksudnya kalau gue mau gue bisa sih, cuman kayak ya udah. Terus akhirnya gue bilang sama abang gue, dia bilang katanya ada kuburan hari-hari. Nah abang gue itu kan ngontrak rumahnya. Besokannya dia tanya sama yang punya rumah. Apakah ada? Di belakang emang ada kuburan hari-hari. Kata yang punya rumah, iya ada. Yang dulu sebelum ngontrak lahiran soalnya di sini, di kuburan di situ. Gitu. Ada. Gitu ceritanya. Jadi tampilannya memang ada bermacam-macam. Ya, gue pikir ya selama ini ya kalau si Mbak K ini ya udah bentuknya begitu, rupanya ada macam-macam. Sama juga seperti baju, dia ibaratnya berarti baju ya, bukan kain kafan berarti ya. Enggak, dia kayak pakai baju, cuman bajunya tuh warnanya nggak putih bersih kayak abis dibaikuin ya. Kan kalau di film-film kadang-kadang ada yang putih bersih kayak abis dibaikuin gitu ya kan, kayak pakai baikuin satu botol gitu. Tapi kalau ini enggak, kayak ada kayak warnanya tuh kayak kain abis direndam, kayak dikubur di dalam tanah gitu loh. Kayak udah lama gitu, gue kubur deh kain putih di dalam ke tanah warnanya gitu. Terus sekarang black metal banyak begitu tuh, Bu. Bajunya buat manggung dia kubur dulu. Jadi baju nih buat manggung dia udah kubur 5 tahun. Jadi buat manggung, emang itu baju manggungnya tuh udah dikubur karena dia mau seperti bau tanah. Black metal, Bu. Iya, black metal. Iya. Gitu. Nah, makanya gue nanya ya, kalau apakah kayak gitu-gitu tuh dunia-dunia gaib ya di luar negeri sama di Indonesia sama. Soalnya kalau black metal kan di sana pengen banget nih setan ya kan dikubur bajunya. Oh iya. Kalau di sini kan gak usah susah ya. Ya ada, kalau di sana kan kenapa dia nggak manggil aja gitu. Kalau gua rasa kalau misalnya black metal itu lebih ke satanik nggak sih? Iya, tapi kalau black kalau ini nggak usah tayangin nih Jay, karena ini ada sensitif ya. Kalau black metal dia bukan hanya satanis, dia bukan hanya sebenarnya mereka nggak percaya setan juga. Ya. Oke, nah itu Bun. Nah kalau si bentuk baka itu ya, jadi dia nggak selalu pakai katakanlah nggak pakai apa sih bahasanya tuh kain pocong, apa sih kain kafan, enggak ya? Enggak juga, bebas nih bajunya. Enggak, jatuhnya tuh kayak daster panjang.
Dasar panjang, tapi kadang-kadang kayaknya kalau yang masih junior masih bagus lah ya. Anjay, masih junior. Ada level-levelannya juga, jangan salah lu junior. Yang junior takut sama yang senior, jangan salah. Iya. Ada, kan gue bilang, ada pentolannya. Ada, mereka tuh ada senioritasnya juga, jangan salah. Terus, sini lu. beneran. Lu bener ya? Terus udah gitu ada juga masa teritorial. Ini ruangan ini punya gua nih, lu jangan masuk. Lu sono aja dah. Lu tinggal di mana deh, di bawah tangga kayak di mana kayak gitu. Nah waktu itu yang lu lihat waktu gua live IG itu kayak gimana Bun? Kan lu bilang serem banget, gak usah ceritain. Itu yang bentuknya gimbal apa gimana? Bentuknya gimbal. Ya Allah. Yang ikutin Andri juga serem, mukanya sebelah hancur. Hancur? Jadi berantakan gitu? Iya, sebelah sini hancur. Hancur terus matanya begitu. Ya? Sumpah, serem banget. Nah, gue sih mau nanyain hal-hal yang emang buat gue mau nanya aja nih. Sama nih, kalau ngomongin P ya, alias poci. Nah itu kan kita jenis kelamin nggak tahu nih, cewek atau cowok. Apa emang mayoritas cowok? Mayoritas cowok. Cewek jarang. Tuh, poci jarang cewek. Banyakan cowok ya. Ini baru tahu gua. Gua pikir mah, ya kan namanya orang kalau udah begitu kan bentuknya berarti dari jenazah ya. Iya. Gua pikir ya cewek cowok enggak ya. Gitu. Kebanyakan mayoritas cowok. Di dekat rumah gua juga ada. Rumah gua kan depannya kan ada pohon pisang. Bentar lu, nih Bun ceritain dong Bun. Lu bertetangga sama siapa aja nih di rumah lu, ada siapa aja? Lah iya, orang mah ada kos-kosan, ada kosan ya. Lah dia mah kosannya beda. Ya kan ya, ada yang kayak gimana aja Bun? Tangga-tangga lu dah ibaratnya. Jadi kan rumah gua itu kan dia ada 1, 2, 3, ada 4 rumah beda, ada 4 rumah yang beda. Nah, tadinya ini tuh keisi semua, terus kosong nih, tiga rumah ini kosong, sisa rumah gua doang. Ya doang yang kuat. Nah, sisa rumah gua doang yang di pojok, paling pojok, dan katanya paling serem di antara yang lain. Nah, ceritanya, ini rumah kan kosong nih. Terus udah gitu yang punya kan nyawa-nyawain kan. Iya. Terus udah gitu dia sepi lah. Terus security tuh suka curhat. Suka curhat kalau nggak sama Andrew, sama dulu ada almarhumah ART gue. Curhatnya tuh sama dia. Nah, jadi ceritanya rumah yang pertama ini udah berapa kali orang lihat DP nggak jadi gitu terus. Nah ceritanya dulu almarhumah ART gue ngadu lah sama gue gitu kan, manggil gue kan bunda ya, dia bilang bunda tuh rumah depan gitu kan, kenapa? Terus udah gitu, iya katanya orang udah DP nggak jadi, kasihan deh ibu rumah katanya gitu. Terus gue bilang, oh yaudah ntar di briefing dulu tuh nenek-nenek tuh, gue bilang gitu. Tuh nenek-nenek tuh yang paling rese, gue bilang. Terus dia bilang, ternyata dia cerita sama security. Si security-nya gini, iya bener katanya. Tuh ada nenek-nenek di situ, katanya dia pernah ngeliat. Nah, gue kan kalau rumah itu cuma lewat doang, gue nggak pernah masuk, gue lewat doang. Nah, akhirnya gue bilang, yaudah ntar di briefing, tapi di briefingnya dari rumah gue nggak ke rumah itu. Seminggu kemudian kita sewa. Jadi sekarang udah ada berapa orang nih? Udah penuh. Wah tuh, kalau ada yang masalah nih. Enggak gitu juga. Nah, lu masih tahu doang. Gopar, gua kan bercerita nih kantor lu tuh. Gopar, kan gua udah bilang sama lu, jangan ngeyel, Pai. Udah lu diem aja di sono, nggak usah. Gua tenang aja di briefing dari jauh. Lu bayangin aja di briefing. Dan iya bang, lu ibarat itu kan satu komplek ya, jadi nggak ada yang mau. Iya. Terus yang rumah yang selanjutnya tuh, waktu itu gue berdiri di luarnya. Dia berdiri di luarnya sama Andrew juga. Gue cuma berdiri, terus kata si Andrew, ini rumah kenapa ya nggak kesewa-sewa? Gue bilang, tuh bocah Badung, gue bilang gitu. Bocahnya Bocah Badung, bocah Badung. Kata lu, sorry gue tanya lagi. Sama, ini pertanyaan awam banget ya. Bocah itu ibaratnya tuyul apa setan cilik? Enggak semua nah, ini tuyul. Iya. Nah itu tolong tangin tuh Bun. Iya. Enggak semua tuyul. Ada juga yang anak-anak.
emang bentuknya dia setan tapi anak kecil. Anak kecil. Nah, tuyul tuh berarti apa? Anak orang gede tapi bentuknya kecil. Apa Enggak, kalau tuyul itu kebanyakan diambilnya itu dari bayi atau enggak janin-janin yang digugurkan. Nah itu jadi tuyul. Gitu. Wah, ini baru tahu gua. Kalau tuyul. Nah kalau di Thailand yang disebut-sebut tuyul itu sama biksu di Thailand itu dimasukin ke boneka. Nah jadinya kumantong atau spirit doll. Tapi kalau yang Thailand punya di badannya itu pasti ada raja yang dibikin sama biksu, nggak sembarangan. Jadi kalau di Thailand itu mereka tuh ditempatin sama biksu-biksu supaya nggak keliaran. Gitu. Tapi khusus tuyul. Khusus anak-anak. Iya, ya. maksudnya iya. Tapi bayi. Oh. Iya, iya, iya. Bayi-bayi yang diaborsi sama orang tuanya. Nah biasanya kalau apa di Thailand tuh sama biksu-biksu dimasukin ke dalam boneka. Yang sama siapa tuh? Oleh si boneka setan. Siapa aja namanya aja? Setan Annabelle. Bukan, Rejosi. Annabelle. Iya, maksudnya itu boneka-boneka gitu. Beda. Kalau misalnya di Indonesia kan juga lagi tren kan Ya itu spirit maksud gue, doll. iya. Kan hampir-hampir sama. Cuman bedanya kalau yang dari Thailand itu dia kan dikasih raja. Ah, Raja jadi kayak tato di badan bonekanya tuh kayak tato. Digambarin, tulisin Digambar. itu. Ya tapi kan itu sebenarnya kalau yang di Thailand itu yang ngegambar itu sebenarnya mantra. Jadi sama biksu-biksu itu dikunci di dalam boneka Halus supaya aja. nggak kelihatan atau nggak ditangkap sama dukun. Kan kalau ditangkap sama dukun bisa dipekerjain jadi tuyul Iya, kayak gitu. benar. Nah kalau di sana proses untuk lu punya spirit doll itu kayak lu ngadopsi anak. Ini nggak gampang. Nggak semudah kayak ya udah lu beli boneka, enggak. Di sana ditanya apakah kamu bersedia ngurus ini karena diurusnya benar-benar harus kayak anak. Iya, kenapa? Apalagi sama mama yang tinggal di gang ya kan punya bayi itu bisa ditabokin sih sama mama di gang. Nah, ini sama lagi nih buat pertanyaan sama kalau ditanya-tanya ya. Itu kan kalau emang katakan tadi lu bilang tuh ini si di rumah ini ada yang penunggu gitu. Itu emang dia udah tinggal di situ duluan. Apa emang gimana Pak? Dia emang nyari tempat kosong ya? Enggak sih, rata-rata kebanyakan emang udah ada dari sebelum rumah itu bangun malah. Dari zaman dulu. Iya dari zaman dulu dari mungkin cuman tanah doang belum ada bangunan udah ada. Di situ. Tapi dia secara umur bertambah nggak? Bu? Enggak. Enggak. Misalkan umurnya gocap nih, gocap aja udah. Penampakannya kayak gitu aja. Ya gitu aja berarti. Mau ketemu 100 tahun lagi ya udah segitu Kayak aja. gitu aja. Gitu ya. Oh. Gue pikir tuh dia nambah. Nah kalau jenglot beneran nggak Bu? Jenglot itu sebenarnya Jual di Tokped. Iya. Jenglot itu kan sebenarnya kalau di Bali itu disebutnya Batara Karang. Oke. Di Bali ada tuh Batara Karang. Memang kalau di Bali itu kan dipakai buat biasanya ngejagain rumah. Gitu. Tapi bentukannya nggak begitu. Hah, itu gimana? Bentukannya tuh tahu nggak sih kalau yang di rumah-rumah Bali yang bawa pentungan? Iya. Nah itu Batara Karang. Lah. Jadi bukan ke jenglot yang gua lihat. Enggak. Oh, gitu. Iya. Batara Karang itu berarti. Oh. Gitu. Gitu. Ya, gue pikir ya itu kayak gitu. Enggak berarti. Enggak sih, sebenarnya kalau jenglot dibilang katanya ngisep darah atau apa. Agak. Berarti kalau yang ada di film-film nih, bentuk mana yang paling oh iya ini menyerupai deh, entah itu pocong, entah itu kuntilanak, entah itu apa ya, genderuwo lah yang ada di TV deh berarti yang di film. Kalau film zaman dulu, gua suka banget sama semua film Susana.
Nah, dia itu kalau meranin sesuatu, iya, menurut gua itu emang setannya wah. mirip dia, bukan setannya mirip Susana mirip setan. Iya maksudnya wah banget gitu. Emang total banget. Ya. Karena gini. Lah rambutnya bener sih, ibaratnya iya kan, betul-betul tuh rambutnya begitu. Nah, Waktu dia meranin Sunda Bolong, ya Allah, itu gua suka banget. itu kayaknya dia nggak pakai effort tuh. Dia pakai ritual. Iya. Dia pakai ritual. Iya, kan nggak sembarangan ya. Gak sembarangan. Kalau dia kalau misalnya kayak mau meranin pantai selatan deh, dia kan juga pakai ritual. Bener-bener minta izin, maksudnya kayak maksudnya orang juga ada yang ngapain minta izin sama setan atau segala macam ya. Kalau kita misalnya kayak pengen dapet dukungan dari yang asli nih, kita kan mau jadi peniru kasarnya dong, peniru. Kita mau dapet dukungan yang asli nih, ya mau nggak mau kan kita minta bantuan juga sama mereka. Bang almarhumah Susana sih ya, buat Iya. gua sih yang Top udah banget. paling bener udah. Top banget. Bajunya juga bener, itu makanya gua sampai gua di Belanda ketemu ya itu bajunya kayak gitu. Aduh, warna iya banget lagi bajunya nih. Dan dia dari auranya aja itu tuh udah gitu loh. Orang ngelihat juga udah gila, serem gitu, takut. Auranya dapet. Ya udah abis itu nggak ada lagi dah. Belum ada lagi. Belum ada lagi kan. Nah, kalau zaman sekarang nih tahun 2023 Bu. Dua-dua. 2022 sorry. Kira-kira itu bentuk-bentuk kayak gitu tuh bentuk-bentuk gaib masih sama nggak sama bentuk tahun 80 tahun dulu? Apa sekarang ada yang lebih baru bentuknya? Kalau misalnya bentuk baru, karena gini, nggak semuanya udah gue lihat. Nggak semuanya tuh udah gue lihat. Masa kadang-kadang aja gue ketemu sosok dan gue baru ngeliat gitu. Apaan tuh contohnya yang baru lo lihat? Waktu itu yang kayak Ghost Rider, tau nggak lo? Hah? Masa Yang iya? kepalanya tengkorak, Iya. ada api-apinya. Halo semuanya, terima kasih banyak ya. Salam suap santap selalu. Terima kasih banyak. Suap.